dari SD Negeri 3 akan menampilkan cerita anak ya. Sudah siap Ibu bercerita? Viola? Oh, biar dah. Ada? Sudah siap? Mana nih yang mau bercerita ini? Ada. Ini dia. Wah. Naik. Kita mau tanya-tanya dulu deh. Iya. Sini sayang di tengah. Wah, bawa boneka Kayaknya dianya. ada bonekanya. Iya. Ini dia ini menjuarai loh Bu Wah. Anita. Iya. Juaranya boleh disebutkan Kakak? Juara apa saja kemarin Kak pas berceritanya? Tahun 2024 juara 1 lomba bertutur tingkat kabupaten. Terus tepuk tangan. perasaan di tingkat provinsi juga Kak ya? Tingkat ke provinsinya Kak juara berapa Kak? Di provinsi juara 3. Wah, tepuk Tepuk tangan. tangan. Prestasi yang luar biasa. Kakak siapa namanya Kak? Terima kasih. Faizal. Faizal, oke, prestasi yang luar biasa sampai ke Lanang nih. provinsi Provinsi. menjuarai Wah, lomba keren. bercerita. Boleh tungguin. Jadi teman-teman Hebat, semuanya tidak apa-apa suka kelakar karena Ananda Faiza tadi dapat juara ya di kabupaten di provinsi. Ayo, Oke. Bu, kita mau saksikan ya. Saksikan. Inilah dia penampilan dari Ananda Faiza dengan lomba bukan lomba ya. Bercerita. Oke, dia akan menampilkan bercerita. Silakan. Pergi ke hutan, petik daun salam untuk dipakai genggaman mentutu. Awal kata pembuka salam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Datu Tamiang Belah. Begini kisahnya. Di tepi sungai Letang yang berkilauan oleh cahaya matahari pagi, di sebuah dusun kecil bernama Burong Mandi yang tersembunyi di balik hutan Belitung, hiduplah sepasang suami istri yang dihormati warga. Datu Letang, seorang nelayan, dan istrinya telah menghabiskan 30 tahun pernikahan. Mereka dalam kerinduan akan kehadiran seorang anak. Ya Allah, hamba-Mu yang hina ini memohon, tolong karuniailah kami seorang anak yang akan menjadi cahaya penerang bagi negeri ini dan kebenaran dijalani. Bersabarlah istriku, lihatlah pohon pisang di belakang rumah kita. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun agar bisa berbuah. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan apa yang lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Keesokan harinya, Datu Letang pun pergi memeriksa bumbunya. Lagi-lagi begini, sudah 3 hari berturut-turut bumbuku hanya berisi bambu. Dengan kesal, ia pun melemparkan potongan bambu itu ke sungai. Namun, anehnya ketika ia memeriksa bumbu lagi, bambu yang sama kembali tersangkut di dalamnya. Itu pasti bukan kebetulan. Alam sedang mencoba berbicara padaku. Ia pun membawa pulang bambu itu. Sementara itu, istri Datuk Letang sedang menjemur padi di halaman. Tiba-tiba, tanpa sengaja, sepotong kayu yang ia pegang menghantam bambu itu. Grak! Bambu itu terbelah dan dari dalamnya
terdengar suara tangisan bayi. Oe, oe, oe. Ya Tuhan, ada bayi di dalam bangku. Sungguh ada. Akhirnya Tuhan menjawab doaku. Waktu senja anak istimewa dengan kain putih mereka menamainya Temiang. Temiang anak yang penuh mukjizat. Ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam dan tidak pernah diajari siapapun. Suatu hari saat warga sedang berkumpul, Temiang tiba-tiba berdiri dan mulai mengajarkan tata cara sholat. Suaranya merdu saat melantunkan ayat suci Al-Quran, mengguncang hati yang mendengar. Dari mana ia belajar semua ini? Ilmu adalah bukti bahwa ilmu sejati hanya milik Allah. Ia yang membuat gunung diam. Ia pula lah yang menjadikan lisan mengalirkan ajarannya. Bertahun-tahun telah berlalu. Temiang tumbuh menjadi pemuda yang teladan dalam ketakwaan. Ia dikenal sebagai Datuk Temiang Belah. Datuk Temiang Belah menyebarkan Islam dengan lembut sehingga dihormati semua orang. Suatu hari di Manggar, 3 kelompok agama Islam, Kristen, dan Konghucu sedang bertengkar. Mereka memperebutkan sebuah batu prasasti peninggalan leluhur. Hayya, batu ini milik kami ya. Tidak, ini warisan leluhur kami. Tetapi tidak ada yang mau mengalah. Seketika Datuk Temiang Belah mengangkat tangannya. Bismillah, dan dengan sekali tebas batu itu terbelah 3 sama rata. Lihatlah, batu bisa dibelah, tetapi persaudaraan kita tidak boleh pecah. Mari kita jadikan ini simbol persatuan. Perselisihan pun berakhir dan mereka hidup rukun. Tak hanya bijaksana, Datuk Temiang Belah juga dikenal sakti. Saat kerajaan Mataram dilanda kebakaran besar, semua orang panik. Tetapi Datuk Temiang Belah hanya membawa secelek air, berkeliling kerajaan dan membersihkan. Orang-orang menertawakannya. Apa bisa api padam hanya dengan seteguk air? Tapi seketika api padam. Sesekali apa seseorang dia hendaklah Tuhan yang dan seseorang juga akhirnya akan mati. Itu adalah yang terjadi pada Datuk Temiang Belah. Datuk Temiang Belah akhirnya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di puncak Raja Belitung. Nah teman-teman, itu
sedikit dari cerita Datu Tembiang. Malam-malam naik kereta. Kereta menuju Kota Batu. Sebagai salam untuk kata salam ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tadi apa judulnya tadi? Oh, Datuk Tembiang Belah, Bu. Makasih. Terima kasih. Hebat ya, hebat banget itu. Iya. Karena sudah menjuarai di tingkat kabupaten dan juga menjuarai di tingkat provinsi. Iya. Semoga itu menjadi motivasi buat teman-temannya yang lain ya, yang bisa berkarya melalui bercerita. Oke.